Oke, saudara-saudara, hari ini kita lanjutkan lagi teologi kitab Ibrani. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang introduksi ya, atau pengenalan secara singkat kepada kitab Ibrani. Bahwa kitab Ibrani ditulis kepada orang-orang Kristen yang berlatar belakang Yahudi. Dan di dalam kitab Ibrani ini kita melihat bagaimana keunggulan atau superioritas Kristus yang sangat ditonjolkan. Ya, supaya jemaat mula-mula yang membaca surat ini, mereka memiliki keteguhan iman di dalam Kristus. Karena pada saat itu mereka juga menghadapi berbagai tantangan ya penganiayaan, ya penderitaan, dan juga tentu pengaruh-pengaruh dari Yudaisme yang mencoba mengalihkan perhatian mereka supaya meninggalkan iman kepada Kristus. Ya, tentang siapa penulis kitab Ibrani, ya ini tidak usah kita perdebatkan karena memang belum ada satu keputusan, kepastian ya. Jadi seperti Origenes berkata, ya hanya Tuhan yang tahu ya, tapi persoalannya bukan pada siapa penulis, tapi apa yang merupakan isi daripada kitab Ibrani. Ini sangat penting. Jadi sekalipun bahwa yang merupakan tujuan utama daripada penulisan kitab Ibrani mau menunjukkan tentang superioritas Kristus atau keunggulan Kristus, tetapi juga penulis kitab Ibrani membahas tentang hal-hal teologi lainnya di luar daripada Kristus. Ya, artinya dia juga berbicara tentang Allah, bicara tentang Roh Kudus juga, ya selain berbicara tentang Kristus. Maka sekarang kita akan melihat secara singkat. Yang pertama, di dalam teologi kitab Ibrani bicara tentang Allah. Penulis kitab Ibrani membahas tentang Allah, pribadinya, kemudian nanti kita lihat karyanya juga. Penulis menggambarkan Bapa sebagai yang ditinggikan di surga, yang bertahta di tempat yang tinggi, dalam Ibrani 1 ayat 3. Ya, ini juga kita bisa bandingkan dengan perjanjian lama, Mazmur 110 ayat 1, Ibrani 8 ayat 1. Jadi memang kalau kita membaca kitab Ibrani, juga banyak mengutip ayat-ayat dari perjanjian lama. Orang percaya Yahudi diingatkan bahwa Allah mereka adalah Allah yang hidup. Berbeda dengan ilah-ilah yang mati. Ya, lagi-lagi ada kutipan dari perjanjian lama ini ya, Mazmur 115 ayat 3-8, Yesaya 46, Yeremia 10. Ini juga menunjukkan bahwa penulis kitab Ibrani adalah orang yang memahami persis perjanjian lama, sehingga nanti juga di dalam kitab Ibrani ini kita juga melihat bagaimana penulis membandingkan perjanjian lama dengan perjanjian baru. Ya, artinya dia mengetahui secara persis seperti apa itu perjanjian lama. Kemudian nanti dia menyampaikan tentang Kristus Yesus yang menggenapi hal-hal yang dinubuatkan dalam perjanjian lama. Jadi penulis mendorong mereka untuk tidak kembali ke sistem yang mati, tetapi melayani Allah yang hidup. Maksudnya apa? Bahwa di dalam perjanjian lama kan di sana prinsip-prinsip persembahan atau korban-korban itu, korban-korban binatang ya memang harus mati dulu gitu ya, dimatikan dulu, dicurahkan darahnya. Ya, kemudian itu disebut menjadi korban sesuai dengan jenisnya, ada korban keselamatan, penebus salah, ya, dan seterusnya ya. Tetapi kemudian di dalam perjanjian baru, penulis kitab Ibrani mengarahkan pendengar atau pembaca kitab Ibrani ini
atau surat Ibrani ini kepada sistem yang baru di dalam Kristus, yang melayani Allah yang hidup. Ya, memang dari dulu juga Allah yang hidup ya, tapi sistem daripada korban-korban itu ya, sekarang sudah berbeda. Bukan lagi dengan mempersembahkan korban-korban binatang. Ya, tetapi sekarang di dalam perjanjian baru, ya korban itu adalah korban yang hidup. Nah, siapa korban yang hidup? Ya, kitalah korban yang hidup itu. Artinya orang-orang percaya harus mempersembahkan hidupnya sebagai persembahan yang hidup. Kalau dalam perjanjian lama, mereka mempersembahkan korban binatang yang harus mati dulu gitu ya, sebagai pengganti ya, yang sifatnya sementara. Nah, itu yang mau ditegaskan juga. Pertama, tentang konsep Allah yang hidup adalah Allah yang juga bersifat pribadi, bukan Allah yang impersonal, tapi Allah yang personal. Nah, ini yang pertama ya. Kemudian di dalam Ibrani 12 ayat 29, di sana ada penggunaan api sebagai figur Allah melambangkan penghakimannya. Ya. Saya coba lihat dulu ya. Ibrani pasal 12 ayat 29. Di sana kita bisa lihat Ibrani pasal 12 ayat 29, firman Tuhan ya. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Jadi di sana disebutkan Allah kita adalah api yang menghanguskan. Ini menunjukkan bahwa Allah kita adalah Allah yang berotoritas ya untuk menghakimi segala sesuatu. Hal ini berhubungan dengan tema Ibrani dalam memperingatkan mereka untuk tidak meninggalkan Allah yang hidup. Mereka akan mengalami disiplin penghukuman Allah apabila mereka kembali ke Yudaisme. Nah, lagi-lagi diingatkan bahwa pengaruh dari Yudaisme itu sangat kuat. Ya, jadi ya kalau kita bandingkan dengan sekarang ini ya, ketika ada seseorang mengambil keputusan menjadi seorang pengikut Kristus, menjadi orang sebut apa ya, istilah sekarang ini, murtadin begitu ya, ya orang yang percaya kepada Kristus, tapi kemudian dia akan menghadapi banyak tantangan, mungkin dari keluarganya sendiri yang menolak dia, itu banyak kesaksian begitu ya. Ya, sehingga dia merasa, ya kenapa ya sekarang menjadi pengikut Kristus kok susah, kok menderita, kok ditinggalkan keluarga, kehilangan harta benda dan seterusnya. Sehingga bisa terjadi kegoncangan dan ada pengaruh dari kepercayaan lama. Ah, kamu di situ kan menderita, kembali sajalah. Kamu di kepercayaan lama kan aman-aman saja, tidak ada masalah. Nah, kira-kira begitu gambarannya pada masa sekarang. Nah, ketika kita membaca surat Ibrani juga begitu, bahwa orang Kristen mula-mula, mereka juga menghadapi berbagai penderitaan. Sehingga bisa saja ada ya semacam pemikiran begitu ya. Aduh, ini bagaimana kalau jadi orang Kristen kok dianiaya menderita. Maka surat Ibrani dituliskan untuk menguatkan mereka, meneguhkan iman mereka. Ya, terlepas daripada doktrin, kalau kita belajar doktrin pemilihan ya, predestinasi, artinya orang dipilih Tuhan tidak akan meninggalkan imannya. Ya, tapi ini kita lihat ya bahwa di dalam realita ya kan kita tidak tahu persis siapa yang memang sudah sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Maka penting ada pemberitaan firman, penting ada reevangelisasi, penting ada penyampaian khotbah. Karena di antara banyak orang, ya kita tidak tahu persis. Mungkin ada di antara mereka yang masih bimbang, yang masih ragu. Kitab ini ditutup dengan menyebut Allah damai sejahtera. Itu Ibrani pasal 13 ayat yang ke-20. Di sana dikatakan, maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati
Gembala agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Jadi Allah disebut di sini sebagai Allah damai sejahtera. Berarti bahwa ia dapat memberikan damai kepada orang Yahudi di tengah penganiayaan. Ya. Lalu berikutnya, kalau tadi bicara tentang pribadi Allah, penulis kitab Wahyu menjelaskan bahwa Allah itu adalah Allah yang hidup, bersifat personal, dan dia adalah Allah yang peduli kepada umatnya yang sedang teraniaya. Yang kedua, wahyunya, penyataan tentang wahyu Allah adalah melalui putranya. Ya, sebenarnya tadi dalam pasal 1 ayat 1 sampai 2 itu sudah pernah kita baca juga ya. Di dalam perjanjian lama Allah berbicara setahap demi setahap dan dengan berbagai cara. Tetapi klimaks dari wahyunya adalah dalam pribadi putranya. Pernyataan itu menyimpulkan bahwa tidak perlu ada wahyu selanjutnya. Ya, jadi kita tidak menantikan wahyu yang baru. Ya, ada pemahaman orang-orang tertentu yang berkata bahwa masih ada wahyu yang baru. Tetapi bagi kita, Alkitab itu sudah final. Final artinya sudah cukup. Perjanjian lama, perjanjian baru itu sudah cukup bagi kita. Jadi kita tidak membutuhkan wahyu yang baru. Karena apa yang dinyatakan dalam Alkitab itu sudah lengkap, sempurna. Apakah ada wahyu tentang Allah yang bisa lebih hebat lagi? Selain dari wahyu yang telah datang melalui Kristus. Apakah ada yang lebih tinggi lagi? Wahyu yang lebih tinggi dibandingkan dengan Kristus yang sudah datang. Ya, saya tidak percaya begitu ya. Ya. Jadi, saudara, bicara tentang Allah, pribadi, dan wahyunya sudah jelas dinyatakan di dalam kitab Ibrani. Bahwa wahyu Allah yang tertinggi sudah dinyatakan melalui Yesus Kristus. Nah, kita sebut itu sebagai special revelation atau wahyu khusus. Masih ingat ya? Ada wahyu umum, ada wahyu khusus. Wahyu khusus itu bicara tentang Allah menyatakan dirinya secara pribadi melalui Yesus Kristus. Dan kemudian itu dituliskan di dalam Alkitab. Maka Alkitab juga kita sebut sebagai wahyu khusus. Nah, itu tentang Allah. Sekarang kita lihat kristologi dalam surat Ibrani. Saudara, bicara tentang kristologi, ya berarti ya bicara tentang siapa Kristus ya. Ya. Di dalam surat Ibrani atau kitab Ibrani, kita akan banyak menemukan tentang siapa Kristus dan ditekankan tentang keunggulannya. Saya harap saudara nanti juga membaca kitab Ibrani itu. Itu tidak banyak ya, hanya 12 pasal. Jikalau kita sungguh-sungguh membaca serius, mungkin dalam waktu ya berapa jam ya? Mungkin 3 jam selesai menurut saya ya. Kalau kita sungguh-sungguh membacanya, 3 jam selesai. Ya. Selama-lamanya, selambat-lambatnya 4 jam. Itu pun bacanya mungkin santai. Ayo kalau baca serius, itu bisa selesai dalam waktu 3 jam. Kalau tidak percaya, ya buktikan ya. Kalau tidak percaya, coba nanti praktekkan. Ya memang harus dibaca kitab Ibrani supaya tahu apa yang dimaksud oleh penulis. Oke, kristologi terlihat jelas merupakan tema utama di kitab Ibrani ini. Dalam perkembangan kitab ini, penulis memperlihatkan superioritas atau keunggulan Kristus terhadap nabi, ya pasal 1 ya, ayat 1 sampai 3, terhadap malaikat, ya pasal 1 ayat 4 sampai pasal 2 ayat 18. Keunggulan Kristus terhadap Musa, ya Musa ini adalah seorang nabi yang tentu terkenal, yang sangat dihormati di kalangan Yahudi. Karena Tuhan memakai dia secara luar biasa dalam memimpin bangsa Israel, orang Israel yang ada dalam perbudakan di Mesir, menuntun mereka keluar dari sana dengan berbagai tanda-tanda ajaib yang dilakukan oleh Tuhan melalui Musa. Sehingga mereka sangat
menghargai, sangat menghormati, sangat mengenal Musa dari generasi ke generasi. Tidak ada seorang pun yang tidak tahu tentang cerita Musa. Ya, karena itu diteruskan secara turun-temurun. Tetapi penulis Ibrani mau menyatakan, loh, Musa itu memang hebat, tapi Kristus jauh lebih tinggi. Dan juga siapa yang tidak tahu tentang Harun? Ya, Harun itu sebenarnya adalah saudaranya Musa, ya, kakaknya Musa. Bahwa dia dipakai Tuhan menjadi imam, ya. Siapa yang tidak tahu bagaimana dia melakukan tugas yang mulia di dalam memimpin Israel dalam peribadatan. Tetapi Kristus jauh lebih tinggi. Nah, itu yang ditekankan di dalam Kristologi Ibrani. Nah, penekanan kristologis adalah penting pada saat mempertimbangkan siapa pembacanya. Jadi karena pembacanya itu adalah orang-orang yang berlatar belakang Ibrani, berlatar belakang Yahudi, maka sangat penting menekankan tentang kristologi. Ya, memang semua orang perlu, ya, tapi khususnya orang Kristen Ibrani pada saat itu sedang dianiaya karena iman mereka, dan mereka berpikir untuk beralih ke Yudaisme, maka penekanan tentang Kristus itu sangat-sangat penting. Ya, kita lihat beberapa sebutan atau gelar yang ditujukan kepada Yesus. Seringkali ini disebut sebagai official name, ya, official name, nama-nama sebutan. Dia disebut Kristus. Yesus itu adalah Kristus. Kristus adalah padanan kata Mesias yang artinya diurapi atau yang diurapi. Itu digunakan di seluruh surat-surat dari pasal 3 ayat 6, pasal 5 ayat 5, pasal 6 ayat 1, pasal 9 ayat 11, ayat 14, ayat 24, ayat 28, pasal 11 ayat 26. Wah, itu banyak, ya, nanti bisa dicek. Jadi hal itu merupakan suatu peringatan bahwa yang diurapi, yaitu Mesias, dia itu adalah raja. Jadi Mesias itu sebagai seorang raja yang telah datang ke dalam dunia. Dan dalam pasal yang berbicara tentang kemah suci yang lebih baik, ya, pasal 9, ya, penulis menggunakan nama itu 4 kali. Dan kita tahu prinsip juga di dalam hermeneutik, ya, sesuatu yang penting itu bisa diulang-ulang. Jadi menekankan bahwa Yesus itu Mesias. Mesias yang juga di dalam kemesiasannya, ya, ada jabatan kerajaan, ya. Kita ingat, ya, kalau bicara tentang Mesias berarti kita mengakui dia raja, apalagi nabi dan imam. Nah, jabatan Mesias itu, ya, mesianik itu berarti dia adalah raja, dia juga adalah nabi, dia juga adalah imam. Nah, itu juga yang ditonjolkan di dalam surat Ibrani ini, bahwa dia adalah raja, bahwa dia adalah seorang nabi yang lebih tinggi daripada semua nabi PL, bahwa dia adalah seorang imam yang lebih tinggi dari keimaman Harun atau keimaman Lewi, karena keimaman Yesus itu bukan berdasarkan Lewi ataupun Harun, tetapi berdasarkan keimaman Melkisedek. Ya, itu nanti saudara temukan juga di dalam surat Ibrani. Jadi Mesias selain sebagai raja, Mesias juga sebagai imam besar. Tadi saya singgung ini. Sebagai imam besar telah masuk ke surga. Jadi bukan hanya sekedar kemah suci di dunia yang hanyalah sebuah bayangan dari yang sebenarnya di surga. Nah, kita tahu, ya, kalau di dalam perjanjian lama, ya, bahwa orang-orang Israel di dalam perjalanan mereka beribadah di mana? Kemah suci, ya. Dan kemah suci itu, ya, atau disebut dengan istilah tabernakel, kemah suci itu adalah bersifat sementara. Ketika mereka berada di satu tempat, mereka pasang kemah. Tapi ketika mereka meninggalkan tempat itu, kemah itu akan dibongkar. Dan ketika mereka beristirahat lagi di satu tempat, kemah itu bisa dipasang. Nah, kita juga sudah pernah berkemah, ya. Ya, saudara pernah enggak berkemah di Cibubur? Bumi perkemahan Cibubur, ya. Jadi kemah itu
dipasang sifatnya sementara, tapi di sana bisa beribadah. Kemudian harus dibongkar. Nah, itu gambarannya bahwa kita di dunia ini pun diibaratkan seperti ya, tinggal di kemah yang sementara. Tapi kemah yang sesungguhnya, tempat yang kekal itu ada di mana? Ya, ada di surga. Jadi kemah suci di dunia hanyalah sebuah bayangan dari yang sebenarnya di surga. Nah, itu yang dijelaskan di dalam pasal 9 ayat 11 dan 24. Mesias telah mencurahkan darahnya sendiri untuk memberikan penyucian yang sempurna. Tapi kemudian disambung lagi, ia akan kembali lagi untuk memberikan keselamatan kepada umatnya. Itu puncaknya. Ya, coba saya cek dulu ya. Ibrani pasal 9 ayat 28. Ayat 28 dikatakan begini. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu, ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Ya, jadi ini kan menunjukkan bahwa Kristus datang dua kali ya. Kedatangan yang pertama, dia mencurahkan darahnya. Untuk apa? Disebutkan di sini untuk menanggung dosa banyak orang. Ya, menarik juga ya, dosa banyak orang. Ya, banyak orang itu apakah sama dengan semua orang? Ya, banyak orang. Ya, ini nanti juga saling berkaitan dengan teologi seperti di dalam teologi Paulus bicara tentang pemilihan kan gitu ya, bicara tentang predestinasi. Ya, bahwa Tuhan menetapkan atau memilih siapa yang dikehendakinya kan begitu ya. Ya. Siapa yang dikehendaki oleh Tuhan. Berarti konsekuensinya adalah apa? Ada yang dipilih, maka sebenarnya konsekuensinya ada yang tidak terpilih. Sebab kalau kita menyebut Allah memilih, lalu Allah menolak, ya sebenarnya tidak demikian. Ya, ada yang dipilih, ya konsekuensinya ada yang tidak terpilih. Ya memang di dalam realita juga begitu ya. Ada yang percaya dan ada yang menolak. Maka orang-orang percaya kepada Kristus itu kita kategorikan kalau dihubungkan dengan doktrin pilihan yang sungguh-sungguh percaya dan terima Yesus. Nah, itulah yang disebut sebagai kaum pilihan. Tapi terhadap yang menolak, yang tidak mau terima, ya tentu itu tidak akan mengalami yang namanya penebusan, apalagi keselamatan, kan begitu. Jadi, Kristus datang dua kali. Pertama, dia datang untuk apa? Untuk memberikan dirinya mati di atas kayu salib, ya, untuk menggantikan kita. Dan secara efektif, orang-orang yang melihat kepada salib itu, ya itu kan di dalam bilangan dikatakan melihat kepada tiang itu, ya melihat kepada ular tembaga itu tipologi. Tapi siapa yang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus yang disalibkan, nah itu akan diselamatkan. Tetapi kemudian dikatakan ia akan datang kembali. Ketika dia datang kembali, bukan lagi dalam rangka pencurahan darah. Ya, itu di dalam ayat 28 tadi. Ketika Kristus nanti datang lagi, ya dia tidak datang untuk disalibkan kedua kali. Ya, dia tidak datang untuk mengalami penderitaan yang kedua, tidak ya. Tetapi dia akan datang sebagai raja di atas segala raja yang menyatakan kuasanya. Dia akan datang sebagai hakim yang adil yang akan menghakimi seisi dunia. Ini luar biasa. Nah, itu yang mau ditegaskan juga oleh penulis kitab Ibrani. Lalu berikutnya berkaitan dengan nama kemanusiaannya. Nama kemanusiaan, bahwa dia disebut Yesus. Ya, sekalipun ini disebut nama kemanusiaan, tetapi nama ini juga sebenarnya adalah pemberian dari Allah ya. Nah, masih ingat di dalam Injil Matius dikatakan bahwa malaikat Tuhan ya datang kepada siapa? Yusuf ya di dalam mimpi. Tapi kemudian dikatakan
berilah namanya Yesus. Nah, ini menjadi nama diri, menjadi nama pribadi, nama yang juga dikenal, ya, bukan hanya dalam kemanusiaannya, tetapi juga menjadi nama yang berkaitan dengan perannya datang ke dalam dunia. Apa maksudnya? Bahwa antara nama Yesus dengan karyanya itu kan tidak bisa dipisahkan. Kenapa? Karena nama Yesus berarti penyelamat. Jadi, bukan sekedar nama. Namanya memang Yesus, dia dipanggil Yesus. Itu nama pribadi, nama diri. Tetapi di dalam namanya terkandung karyanya. Jadi ketika kita mengakui Yesus, bukan hanya itu sebagai nama, tetapi juga kita mengakui perannya, tugasnya sebagai penyelamat. Nah, itu kan berbeda dengan kita ya. Kalau kita punya nama, seperti saya itu hanya sebuah nama. Di dalam nama saya tidak ada kuasa apa-apa. Disebut, oh namanya Pak Eduardo Silalahi. Tetapi nama saya tidak ada muatan karya di dalamnya. Tidak ada kuasa apapun di dalam nama saya itu. Berbeda dengan Yesus. Ketika dia disebut namanya Yesus, tetapi nama itu juga menunjukkan karyanya. Dan itu yang terjadi. Yesus itu artinya penyelamat. Bahwa dialah yang menyelamatkan manusia dari segala keberdosaannya, ya, yang menyelamatkan manusia dari kebinasaan. Nah, ini penting. Jadi Yesus, ya, nama Yesus menekankan bahwa dalam kemanusiaannya sebagai seorang imam besar manusia, ia telah mencapai apa yang tidak dapat dilakukan oleh imam besar dari garis keturunan Lewi. Nanti bisa dibaca ini. Pasal 2, 3, 6, 7, 10, dan seterusnya. Yesus mengambil rupa seorang manusia dan menderita kematian bagi setiap orang. Ini paralel dengan, ingat tulisan Paulus juga ya, di dalam Filipi pasal berapa? Pasal 2, ya betul, pasal 2 ya. Ya, jadi ini mau kita lihat bahwa antara apa yang dituliskan oleh penulis Ibrani dengan apa yang dituliskan oleh siapa itu Paulus, ternyata kan tidak kontras, tidak berbeda. Nah, kok bisa begitu? Ya, karena memang dipimpin oleh Roh Kudus. Kita akan percaya pengilhaman. Tapi berikutnya, Yesus adalah rasul dan imam besar yang mengungguli keimaman Lewi. Pasal 3 ayat 1. Yesus telah masuk ke tempat yang maha kudus dan tetap menjadi imam besar selamanya menurut aturan Melkisedek. Pasal 6 ayat 20. Nah, saudara tahu ya bahwa di dalam bait Allah itu ada bagian-bagiannya. Ya, bait Allah itu ada namanya ruang maha kudus, ada ruang kudus, kemudian ada pelataran. Ada pelataran dalam, ada pelataran luar. Begitu ya. Pelataran luar itu, ya, atau halaman luar itu sering disebut sebagai pelataran bangsa-bangsa. Artinya dari suku non-Yahudi, dari luar Yahudi yang mau sungguh-sungguh berdoa, bisa berdoa di sana. Ya, sebagaimana doanya Salomo di dalam kitab Raja-Raja. Dan itu juga yang pernah Yesus marah kan, ketika banyak orang yang berjual beli di sana. Yesus begitu marah karena apa? Karena mereka menguasai semua pelataran itu sampai orang-orang yang mau berdoa pun tidak bisa masuk. Hanya orang-orang asing yang mau berdoa di sana tidak ada tempat karena mereka sudah blok semua. Mereka sudah kuasai. Maka Yesus marah dan berkata, kamu ini adalah apa? Penyamun. Artinya apa? Perampok. Kamu sudah merampok haknya orang lain, tempat orang lain yang kamu pakai untuk berjualan. Jadi 2 kali Yesus menekankan, bukan hanya karena mereka berjual beli, itu pun dimarahi karena motivasinya salah. Tapi bukan berarti bahwa tidak bisa basar di depan gereja ya, di gereja. Bukan itu maksudnya. Tapi karena motivasi mereka sudah salah, sehingga itu dilarang. Yang kedua, mereka sudah tidak memberikan tempat bagi orang lain. Padahal Yesus datang untuk semua suku bangsa, kan begitu. Nah ini. Sehingga di sana Yesus marah. Itu bisa kita baca dalam Markus, di dalam Yohanes juga ditulis itu. Ya, sekarang kita lanjutkan.
bahwa di dalam bait Allah itu ada ruang maha kudus. Siapa yang bisa masuk ke sana? Yang bisa masuk ke sana adalah imam besar. Imam besar. Berapa kali masuk? Hanya 1 kali setahun ketika ada perayaan ya. Dan kita lihat ketika Kristus datang, maka dikatakan sebagai imam besar yang lebih tinggi daripada keimaman Harun, dia sudah masuk ke tempat yang maha kudus dan menjadi imam besar. Apakah sekali setahun? Tidak. Menjadi imam besar selamanya. Dan yang menarik bahwa ketika Kristus di atas kayu salib, kita tahu apa yang terjadi. Ketika Yesus disalibkan, kemudian di sana ada banyak peristiwa spektakuler. Salah satunya dikatakan tabir bait Allah terbelah dua. Artinya apa? Tidak ada lagi pemisahan antara ruang maha kudus dengan ruang kudus. Sehingga sekarang ketika kita percaya kepada Kristus, kita tidak lagi dibatasi oleh yang namanya ruang-ruang itu. Jadi tidak ada lagi bagi kita, oh saya di pelataran saja, saya di ruang kudus, saya di ruang maha kudus. Tidak ada lagi batas, tidak ada lagi tabir itu. Tetapi sekarang orang yang percaya kepada Kristus sudah memiliki yang namanya apa? Akses. Akses itu apa? Jalan masuk kepada Kristus tanpa harus melalui yang namanya ruang-ruang itu. Dan sekarang kita juga sudah memiliki akses langsung. Karena kita yang sudah dalam Kristus, kita langsung bisa berdoa kepada Allah tanpa harus melalui imam-imam itu. Karena kita tidak lagi memiliki sistem keimaman. Karena orang yang percaya kepada Kristus, justru kita disebut sebagai imam atau imamat yang rajani. Nah, ini penting. Jadi, saudara, waktu kita belajar kitab Ibrani, ini sesuatu yang sangat menarik, yang membawa kita kepada satu kekaguman ya, satu sukacita yang besar ketika kita mengenal siapa Kristus. Wah, luar biasa apa yang dikerjakan bagi saya. Tidak lagi terkungkung, tidak lagi terikat dengan pola-pola lama, tidak lagi terikat dengan hukum-hukum Taurat. Tapi sekarang kita diberikan satu kelegaan bahwa kita ini masuk, memiliki jalan masuk kepada Dia tanpa harus mempersembahkan korban-korban binatang, tanpa harus membawa berbagai segala macam persyaratan, tetapi hanya dengan kita sungguh-sungguh percaya dan menerima Kristus. Wah, seolah-olah gampang ya, tapi tidak, ini kasih karunia. Kita tidak mengusahakannya. Ini namanya kasih karunia. Jadi luar biasa. Ia memberikan darahnya dikatakan di sini. Ia merupakan jaminan dan pengantara dari covenant atau perjanjian yang lebih baik. Ia memberikan darahnya sehingga orang percaya dimungkinkan masuk ke tempat yang maha kudus. Sebagaimana Ibrani pasal 10 ayat yang ke-19. Di sana dikatakan begini, jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Kita penuh keberanian dapat masuk ke tempat yang kudus itu. Karena siapa? Karena Kristus tentunya. Ya, sampai pada kepenuhan iman dan menggenapi pola PL dalam menjamin keselamatan. Jadi penulis Ibrani mau menegaskan sekali lagi, ya, jangan ragu. Hai orang-orang Ibrani, jangan ragu. Karena apa? Keselamatanmu sudah dijamin di dalam Yesus Kristus. Nah, kemudian berikutnya, istilah anak digunakan untuk menekankan relasi erat yang dimiliki Yesus dengan Bapa. Ya, ada hubungan ya. Sang anak lebih besar dari malaikat karena dia adalah ahli waris. Dia pencipta, ya bukan ciptaan ya. Ya, karena ada juga pengajaran yang salah yang menyatakan Yesus itu adalah ciptaan dan kita menolak itu. Tapi dia adalah pencipta, pemelihara dan representasi sejati dari Bapa. Sebagaimana pasal 1 ayat 2. Anak memiliki hak relasi dengan Bapa dan pada akhirnya akan penguasa. Pasal 1 ayat 5, ayat 8, pasal 5 ayat 5. Anak lebih besar dari Musa. Ia memiliki otoritas atas umat Allah dan lebih besar dari hukum, maksudnya dari seluruh hukum Taurat. Ia tidak memiliki kelemahan dari imamat Lewi. Ya, karena memang dicatat dalam Ibrani
Yesus itu tidak bercacat, tidak bercela, satu-satunya manusia yang tidak berdosa. Kristus juga ditunjuk sebagai imam besar yang permanen. Permanen artinya tetap, yang telah menjadi korban pendamaian bagi dosa. Ibrani 2 ayat 17. Sebagai imam besar, ia mengidentifikasikan dirinya dengan manusia, namun ia tidak berdosa. Ibrani 4 ayat 15. Ia tidak berdosa. Ia berada di hadirat Bapa. Keimamannya berlangsung selamanya. Ia kudus, tanpa dosa, tidak tercemar, terpisah dari orang berdosa, dan diangkat ke surga. Pasal 7 ayat 26, pasal 9 ayat 11. Pada akhirnya, sebagai imam besar, ia telah menyelesaikan pekerjaannya. Pasal 8 ayat 1. Jadi di sana dikatakan bahwa dia sudah mengerjakan semuanya dengan tuntas, ya. Inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di sorga. Artinya dia sudah menyelesaikan pekerjaannya dan sekarang dia sudah ada di surga. Kita percaya ada kebangkitan, ada penampakan, tapi juga percaya ada kenaikan. Amin ya. Kita percaya dia sudah naik. Dia di mana dia sekarang? Di surga. Di sana dia tetap menjadi imam besar bagi kita yang turut mengetahui kelemahan kita, yang turut juga mendoakan kita. Nah, itu bicara tentang nama-nama atau sebutan yang ditujukan kepada Yesus. Nah, sekarang saya singgung secara singkat ya tentang keilahian. Keilahian Yesus diteguhkan melalui nama yang diberikan kepadanya. Di Ibrani 1 ayat 8-10 penulis mengutip dari Mazmur 45, dari Mazmur 102. Tapi dalam pendahuluan dari kutipan itu, ia mengatakan, tetapi tentang anak ia berkata, ya, tentang anak ia berkata. Kutipan disebutkan kemudian menunjuk kepada anak. Jadi anak itu dinyatakan sebagai Allah dan Tuhan. Nah, jadi anak itu disebut sebagai Allah dan Tuhan. Di dalam Ibrani 1 ayat 8 sampai dengan ayat 10. Ya, saya mau coba cek dulu ini untuk menyatakan ya memperjelas. Di sana dikatakan, Ibrani pasal 1 ayat 8, tetapi tentang anak ia berkata, tahtamu ya Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya. Jadi anak itu disebut sebagai Allah ya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allah, Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Dan pada mulanya, ya Tuhan, engkau telah meletakkan dasar bumi dan langit adalah buatan tanganmu. Jadi di sini jelas bahwa Yesus itu adalah pencipta. Kalau dia pencipta berarti dia adalah Allah. Dia adalah Tuhan. Jadi tidak perlu meragukan tentang ketuhanan Yesus. Dalam ayat 1 ayat 3, pasal 1 ayat 3, keilahian Yesus dilihat melalui natur intrinsiknya. Ya, keberadaannya sebagai cahaya dari kemuliaannya. Sebagaimana biasanya cahaya atau sinar itu berhubungan dengan matahari. Dan yang satu tidak bisa ada tanpa ada yang lainnya. Maka demikian pula Kristus menyatakan kemuliaan ilahi. Mereka pada dasarnya adalah satu. Keduanya adalah Allah. Jadi Yesus merupakan presentasi yang sejati dari natur Allah. Nah ini Ibrani 1 ayat yang ketiga. Nah, kata itu berarti suatu ukiran atau tanda yang merupakan hasil dari alat pengukir, seperti sebuah koin yang merefleksikan bahan metal dari mana koin itu dibuat. Yesus juga mencerminkan Bapa. Penulis juga menjelaskan tentang keilahian melalui karyanya. Ia merupakan pencipta massa atau disebut dengan aion, penerima dari segala yang ada. Ia pemelihara yang membawa segala sesuatu pada waktu yang telah ditetapkan. Jadi itu bicara tentang keilahiannya. Kemudian dia disebut sebagai manusia tak berdosa. Penulis Ibrani menekankan kesejatian, ketidakbercelaan dari kemanusiaan Yesus sehingga ia dapat menjadi korban yang sempurna bagi dosa. Jadi sebagai seorang manusia, Yesus mengambil rupa yang disebut darah dan daging untuk memperlihatkan kemanusiaan yang sejati. Sebagai manusia, Yesus juga mengalami pencobaan yang dialami semua manusia. Ya, sebagai seorang manusia, ia tunduk kepada Bapa.
Tetapi Yesus adalah manusia sejati. Ia adalah manusia tanpa dosa dan ia tidak dapat berdosa. Nah, ini penting. Ada ayat-ayatnya di sini. Saudara bisa lihat. Keimaman tadi sudah disinggung sebenarnya ya. Kristus adalah yang paling tinggi karena dia adalah imam menurut aturan Melkisedek, tidak menurut keimaman Harun. Nah, apa bedanya ya? Keimaman Kristus yang berdasarkan Melkisedek sehingga disebut superioritas atau lebih tinggi. Pertama, karena keimaman Kristus adalah baru dan lebih baik. Kedua, keimaman Kristus adalah permanen. Ya, kalau keimaman Harun itu tidak permanen. Kristus menjalankan keimamannya secara permanen ya. Keimaman Kristus berdasarkan suatu covenant yang lebih baik. Ya, jadi kita tahu kalau keimaman Harun itu kan itu ada awalnya. Ya, itu karena mereka dipilih menjadi imam. Tapi keimaman Melkisedek itu sudah ada jauh sebelum hukum Taurat ada. Karena Melkisedek itu disebut sebagai imam Allah yang maha tinggi, tapi juga sekaligus sebagai raja ya. Ya, namanya Melkisedek. Sedek itu apa? Kebenaran ya. Jadi Melkisedek raja kebenaran. Jadi Melkisedek itu ada dicatat dalam kitab Kejadian ketika berjumpa dengan Abraham. Jadi keimaman Yesus dikatakan bukan berdasarkan Harun, tapi Melkisedek karena memang ya Yesus itu selain dia adalah raja kebenaran, tetapi dia juga disebut sebagai imam dari Allah yang maha tinggi yang tidak dimulai ya di dalam sejarah manusia, begitu ya kira-kira. Ya, sifatnya apa? Kekal, permanen. Ya. Kemudian sebentar ada yang masuk. Oke. Itu bicara tentang kristologi daripada kitab Ibrani ya. Jadi saudara, sebelum sampai ke bagian yang lain, saya ingin supaya saudara sungguh-sungguh mendalami atau memahami tentang kristologi, tentang siapa Kristus dalam kitab Ibrani. Karena dengan mempelajari lebih dalam tentang siapa Kristus, maka ini akan sangat meneguhkan kita dalam menghadapi berbagai penganiayaan kah, atau ajaran-ajaran palsu, ajaran-ajaran yang menyesatkan filsafat dunia, dan berbagai tawaran-tawaran yang lain. Ya, kita akan dengan tegas berkata no. Kenapa? Karena kita sudah tahu, karena kita sudah mengenal siapa itu Kristus yang memang superior, lebih unggul daripada segala sesuatu. Ya, saya harap saudara bisa memahami ya apa yang saya sampaikan ini. Ya, supaya kita semakin bersemangat ya, semakin kita kalau di Roma 12 ayat 11 dikatakan semakin menyala-nyala ya dalam melayani Tuhan, karena kita sudah mengenal Dia, tapi bukan hanya mengenal, tapi mengalami bagaimana kuasanya yang bekerja secara hebat di dalam hidup kita, dan itulah yang harus kita siarkan, yang harus kita beritakan, supaya orang lain juga bisa mengenal siapa Yesus Kristus. Saya kira itu ya bicara tentang kristologi di dalam kitab Ibrani.